Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Poljam dimanapun berada, insyaallah kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, tidak lupa kita bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sahabat Poljam yang dirahmati oleh Allah, pada part pertama kemarin kita sudah membahas tentang amal terbaik gitu ya, yang bisa kita lakukan dalam bulan suci Ramadan, yaitulah membaca Al-Qur'an gitu ya. Nah, kenapa amalan membaca Al-Quran ini sangat penting di dalam bulan suci Ramadan? Karena Al-Quran itu sendiri itu diturunkan pada bulan suci Ramadan gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Nah, gitu. Jadi bulan Ramadan dan Al-Quran itu adalah ibarat soulmate gitu ya. Nah, jadi nggak bisa dipisahkan, sudah jodohnya seperti itu, ibarat aku sama kamu gitu ya. Nah, jadi itu harus kita amalkan yang pertama. Kemudian yang kedua, pada part 2 ini kita akan bahas tentang sedekah gitu ya. Nah, yang perlu kita perhatikan gitu ya ketika melakukan sedekah itu, yang pertama adalah bahwa tujuan kita bersedekah itu adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari pujian dari manusia gitu ya. Jangan sampai kita bersedekah kemudian di foto atau video upload ke medsos gitu ya, dan ternyata dilihat ternyata like-nya sangat sedikit sekali gitu ya, yang nontonnya sangat sedikit sekali, jadi kita berhenti untuk bersedekah. Maka tidak boleh seperti itu. Sedekah kita harus kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu tidak terbang ketika dipuji dan tidak tumbang ketika dicaci. Nah, itu adalah yang sebaik-baiknya gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu di dalam bulan suci Ramadan ini beliau sedekahnya itu lebih banyak lagi daripada bulan-bulan yang biasanya gitu ya. Jadi berlipat ganda gitu ya. Nah, alhamdulillah Ustaz, saya di bulan suci Ramadan ini sudah sedekahnya itu sudah 2 kali lipat. Masya Allah gitu ya. Mantap. Jadi berapa? Jadi 2.000 Ustaz. Masya Allah. Biasanya 1.000 cuman. Jadi 2 kali lipat jadi 2.000 gitu ya. Tapi janganlah gitu ya. Karena mau masuk surga tapi dengan uang 2.000 gitu ya. Nggak bisa sih. Paling numpang parkir aja. Numpang parkir di surga paling lama itu 2 jam gitu ya. Sama kayak parkir di mall gitu ya. Nah, janganlah. Paling nggak 5.000 lah gitu ya sehari gitu ya. Tapi Ustaz, kami ini mahasiswa gitu ya. Untuk mahasiswa ya nggak apa-apa lah. Untuk mahasiswa 2.000 bisa. Tapi harus rutin gitu ya. Harus istiqomah, harus konsisten gitu ya. Karena ibadah yang paling Allah sukai itu walaupun kecil adalah ibadah yang kecil tetapi rutin, tetapi konsisten gitu ya. Tiap hari 2.000 selama bulan puasa itu bagus gitu ya. Daripada 5.000 tetapi cuman 10 hari gitu ya. Nah, itu. Kemudian yang harus kita perhatikan yang ketiga itu adalah perumpamaan orang yang bersedekah gitu ya. Perumpamaan orang yang bersedekah itu orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu bagaikan sebutir benih gitu ya. Dimana sebutir benih ini nanti akan tumbuh 7 bulir atau 7 tangkai, dimana tiap-tiap tangkai itu ada 100 biji lagi. Nah, maka begitulah Allah melipat gandakan pahala gitu ya bagi orang-orang yang bersedekah gitu ya. Dan yang keempat yang harus kita perhatikan adalah kita tidak boleh menyebut-nyebut sedekah yang sudah kita lakukan gitu ya. Nah, coba kau tengok di masjid itu. Kalau masjid itu bukan aku yang sedekahin gitu ya, bukan aku yang nyumbangin, maka tidak bisa sebagus itu masjid itu. Masya Allah, tidak boleh menyebut-nyebut seperti itu gitu ya. Dan juga yang kedua, tidak boleh menyakiti hati penerimanya gitu ya. Nah,
Kalau udah aku kasih sedekah sudah jadi gembel kau tuh. Nggak boleh seperti itu gitu ya, karena itu akan melukai perasaan orang yang menerima sedekah kita gitu ya. Kalau luka badan itu bisa diobati gitu ya, tetapi kalau luka hati kemana obat hendak dicari, nah bisa dijadikan status gitu. Nah lalu kemudian yang kelima adalah bahwasanya jangan sampai kita menyesal gitu ya. Kita menyesal ketika sakaratul maut nanti baru kita baru kita kepingin untuk melakukan sedekah itu ya, seperti yang ada di dalam Al-Quran, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah seandainya engkau kasih kepadaku waktu yang sangat sedikit gitu ya. Para calon jenazah gitu ya, mereka minta waktu pada Allah untuk diberikan waktu sedikit saja gitu ya, sebentar saja. Untuk apa? Untuk mereka fa'asaddaqa, untuk mereka melakukan sedekah. Nah, jangan sampai kita menyesal seperti itu gitu ya. Maka masih ada kesempatan di bulan suci Ramadan ini, masih ada beberapa hari lagi gitu ya, maka lakukanlah sedekah gitu ya, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Dan juga yang terakhir, kita bersedekah itu biasakan gitu ya, biasakan dalam waktu yang lapang ataupun dalam waktu yang sempit gitu ya. Pas saat lapang kita bersedekah gitu ya, kita keluarkan sebagian rezeki kita. Dan juga pada saat sempit juga seperti itu ya, kita belajar untuk mengeluarkan sedekah kita pada saat waktu-waktu sempit saja. Jangan waktu sempit kita berpikir bahwa nanti sajalah pas sudah lapang gitu ya. Tetapi pada saat lapang kita menjadi kikir gitu ya. Nanti sajalah sedekah, kayaknya ada HP keluaran terbaru tuh. Jadi enak beli HP saja daripada sedekah ke orang gitu. Maka jangan seperti itu gitu ya. Nah, kalau kita sedekah di waktu sempit, maka insya Allah Allah akan mudahkan kita kita menuju waktu lapang gitu ya. Maka ketika kita sempit, kita bersedekah, maka Allah akan melapangkan kondisi kita. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga bisa kita amalkan selama bulan suci Ramadan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.